Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kota Salatiga, tepatnya di depan kelenteng Kota Salatiga. Dan pada video kita kali ini kita akan berkunjung ke pabrik enting-enting cap kelenteng. Enting-enting cap kelenteng ini sudah ada sejak tahun 1924, merupakan produk yang legend dan sudah terkenal di Pulau Jawa. Mungkin hampir orang Indonesia yang berkunjung ke Jogja atau ke Semarang pernah mencicipi enting-enting ini. Ini merupakan oleh-oleh yang sangat khas. Dan kita akan berkunjung ke pabriknya, berbincang-bincang dengan ownernya untuk mengetahui sejarahnya seperti apa, kemudian perjalanan usaha seperti apa, dan apa yang kita bisa pelajari dari enting-enting cap kelenteng ini. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Sangrai, di sangrai. Oh, itu di sangrai dulu. Ya, di sangrai. Kacang yang sudah pilihan di sangrai. Terus nanti setelah matang ini sekitar 25 menitan ya. Ya. Nanti setelah masak, nanti kita dinginkan sebentar, terus kita seleb pakai mesin ini. Untuk pecah kulit jadinya seperti ini. Nah, setelah pecah kulit ini, Ya. kita penis secara manual dibersihkan. Lah ini Masih manual ya? ya. Nah ini mata kacangnya kan nyendiri. Ya. Nah nanti diayak. Oh. Jadi tidak dipakai. Ya. Nah, nanti setelah bersih, kita masukkan ke drum-drum ini. Ya. Nanti tutup rapat supaya nanti malam Ya. itu tidak dikencingin kecoa, tidak dikencingin tikus. Jadi betul-betul bersih. Ini nanti masih disortir lagi, masih dipilih lagi yang busuk, yang gosong ya. Jadi harus betul-betul bersih. Oh, dari sini ke sana. Wah. Enak. Wow. Ini gula dan air dimasak. Ini gula Dan air. Nah, kita pakai gulanya udah diatur oleh negara harus pakai gula rafinasi. Oh, karena industri ya? Ya, terus lewat koperasi. Jadi saya harus menjadi anggota koperasi. Kalau enggak bisa beli. Oh iya. Jadi kita enggak boleh beli gula dari pasar, enggak boleh. Oh. Nah, ini nanti setelah matang, Ya. kita campur dengan kacang yang udah dibersihkan ini, jadinya seperti itu. Nah, terus kita potong pendek-pendek, terus digepuk, makanya namanya enting-enting gepuk itu karena namanya enting-enting gepuk. Boleh lihat itu. Nah, ini dipotong. Nah, ini tidak bisa pakai mesin karena harus pakai perasaan suhunya, kekeringannya. Nah, kalau terlalu basah nggak bisa, terlalu kering hancur. Nah, ini makanya namanya enting-enting gepuk. Iya. Nah, setelah digepuk ini jadi di presnya juga masih alat manual, pakai botol yang diisi semen. Oh. Cuma alatnya manual. Itu kaca ya, halus ya? Ya. Nah, ini loh, di press, lalu diisi kacang yang sudah dihancurkan juga. Jadi ini gula sama kacang diisi kacang lagi toh. Terus bener-bener artisan. Terus dibentuk segitiga ini. Iya. Bentuk segitiga ini, lah ini penemunya kakek saya. Tahun 1929 dibentuk segitiga ini, ternyata dia pinter. Jadi potongan-potongan seperti ini kan. Iya. Wah, iya ini. Nah, ini tadi seperti ini. Wah. Nah, ini dari segitiga ini. Ini packing pertama pakai kertas. Nah, supaya jadi bisa dibentuk seperti ini. Ditata kan dari segitiga jadi kubus. Iya, Nah, jadi kubus seperti ini. Ini kan kalau dibungkus kan jadinya seperti ini. Jenengan kok ya cepet banget. Nah, jadi segitiga ini packing kedua, itu packing ketiga, packing keempat. Iya. Oh iya, 4 lapis ya. Ya. Enggak, kalau ini saya jadi inget salah satu merek coklat yang terkenal itu loh, Pak. Oh iya. Itu kayaknya lebih duluan ini deh. Ini bungkusnya posisinya di balik ini. Iya. Ini harus pas di tengah ini. Oh. Ini harus rapi. Iya. Ini harus rapi. Wah. Wah. Nah, ini boleh lihat Luar semua. biasa. Iya. Kerjanya cepat semua.
Ya, monggo kalau. Ya. Kalau mami saya ibunya meninggal itu masih muda dan kondisi masih sangat miskin di Salatiga ini. Ya. Kotanya belum ada. Makanya tinggalnya di Kelenteng. Nah, tinggalnya di Kelenteng, dia untuk mata pencariannya bikin teng-teng ini. Wah, jadi bentuk segitiga itu pun di Cina juga tidak ada. Itu yang menemukan kakek saya. Kalau di Cina itu namanya kue kacang, tapi hanya digulung terus dipotong-potong gitu aja. Bulat berarti. Ya digepuk sama. Ya. Tapi hanya digulung terus dipotong-potong, belum ada penemuan di press itu tadi. Iya. Nah, segitiga itu yang menemukan kakek saya itu. Wah. Itu berarti kalau unit produksinya berarti yang cap Kelenteng dan 2 hulu. Ada 4 sekarang. Ada 4. Ada 4 di Salatiga semua. Tapi di kota lain? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Jadi ikonnya Salatiga tahun ini kemarin kan masuk ke gastronomi, no? Tempat saya kan di urutan pertama. Gastronomi, jadi gastronomi. harta tak benda. Oh, harta tak benda. Ya, untuk harta tak benda, budaya harta tak benda itu tempat saya termasuk yang urutan nomor 1 untuk Salatiga. Tantangannya apa sih, Pak? Bapak kan tentunya ikut di proses. Ya, berarti Bapak generasi keberapa ya? Generasi ketiga. Ya. Saya generasi ketiga. Kalau masalah tantangannya sih sebenarnya banyak ya. Dulu kan tidak ada saingannya. Ya. Setelah berganti tahun banyak karyawan yang bikin sendiri. Jadi sekarang merek di Salatiga ini mungkin ada 50-an lebih. Oh, merek kayak gini? Iya, Neng-Teng itu ada 50. 50-an ada. Itu semua dulu belajarnya dari sini? Semua mantan karyawan boleh. Kalau enggak ya ada bos yang ngambil karyawan saya ada. Ya. Oh, dibayar lebih tinggi gitu bikin ada. Iya. Banyak lah kendalanya banyak, tapi kalau buat saya intinya saya tidak pernah mau untung banyak asal mutunya terjamin. Orang ngambil kacang kadang-kadang kacang nomor 3. Kacang nomor 3 itu harganya sekitar kalau sekarang ya. Itu harga kacang kalau sekarang sekitar 21 sampai 22 ribu. Kalau saya yang kacang yang bagus sampai 28,5 loh per kilonya. Jadi kan selisihnya keuntungannya kan mepet toh. Nah, tapi saya nyarinya dalam jumlah kuantitasnya, jumlahnya. Untung sedikit tapi jumlah besar kan sama aja. Daripada jenengan untung 100, hanya bikin 10 pak, saya untung 25 tapi bisa bikin 2000 kan banyak saya untungnya. Kalau ngomong soal kacang tuh kan sedikit istilahnya. Nah, saya pikir ini apa kacangnya impor ya? Kalau pas kebetulan di sini ada gagal panen atau karena hujan yang terlalu besar atau gagal atau kemarau panjang gitu, kita pakai kacang pemerintah juga menyediakan untuk impor. Oh, kacang impor? Ada. Jadi tapi yang bisa kepake hanya di 2 daerah saja, kacang daerah 2 negeri. Jadi yang rasanya hampir sama dengan kacang Jawa itu kacang India sama kacang Uzbekistan. Kalau dari Cina kan besar-besar itu, tapi tidak ada rasanya, itu sepo. Buat makanan ini tidak enak rasanya. Oh, jadi tadi ketika masuk ruangan aroma yang sedap itu ya, kacangnya juga. Kacangnya juga. Kalau kacang dari kacang lokal itu gurihnya beda. Kalau varietasnya, kalau kacang kan hanya di seluruh dunia kan hanya 2 macam toh, isi 3 sama isi 4 toh. Oh, cuma gitu dah? Ya. Maksud saya ketika ngomong biasanya yang dipakai yang untuk isi 3 saja. Karena kalau isi 4 terlalu gepeng-gepeng gitu. Nanti kalau ukurannya tidak sama, nanti kalau pas digoreng itu, sekali goreng kan 35 kilo itu pada terbakar. Nah, melihat kebutuhan kacang tidak hanya di sini, tapi di beberapa industri yang lain itu kan besar. Kan tidak semua Mas, tidak semua produk ini mengharuskan harus kacang lokal. Kalau saya bisa kacang lokal, misal kacang impor pun saya hanya pakai India atau Uzbekistan itu aja. Kacang itu kan dinilai dari ukuran. Kalau untuk bibit ukuran 8. Ukuran 8 itu ya besar-besar gini. Nah, kalau yang untuk kita ini antara 7 dan 8. Nah, ini kadang-kadang kalau pas menjelang lebaran gini kan banyak pesanan. Nah, itu kacang pasti harganya tinggi. Ketika kacang sekarang itu per kilonya berapa sih? Untuk lokal 28.500. Kalau saya enggak pernah lihat jenisnya apa atau yang penting kacang itu bagus. Ukurannya bagus. Oh, ukurannya. Ya, sama keringnya.
Oh, sama kering. Kekeringan kan kalau saya karena dari kecil dilatih sama orang tua saya untuk ngecek kacang kering tuh jangan pegang aja tangan gini, jangan tekan. Kalau dia mentul gitu berarti keringnya bagus mas. Tapi kalau ditekan ambles gitu berarti dia basah. Itu sampai biasanya sekitar 17 atau berapa namanya kalau ukuran anunya, kadar airnya ya. Nah itu kalau kering itu ndak mimpes, saya ndak rugi. Iya. Dan nah, kacang airnya tinggi. Nah kacang basah dia kalau sampai terlambat bikinnya nanti berjamur. Nah saya kenapa kadang-kadang lebih seneng kacang impor, itu mereka kan untuk target masuk ke luar negeri kan kekeringan harus sesuai standar. Kalau kita kan enggak. Iya. Musim penghujan nggak bisa jemur ya, ben bobot didol apa gitu lah. Itu yang nakal mas. Jadi sebenarnya itu yang perlu dibikin pemahaman ya. Kalau sekarang berarti untuk kapasitas produksi saya kartonnya saja itu paling sehari ya sekitar 30 karton ya. 30 karton. Itu berarti home industri ya mas. 30 karton kecil. Ini segini isinya berapa? 600 ini. Wah. Satu karton 600 ini. 600 ini. Wah, berarti 600 kali 30 ya? Iya. Wah, banyak sekali. Ya lumayan lah untuk makan lah juga. Untung saya enggak banyak loh mas. Saya gaji karyawan pun enggak kayak karyawan biasa loh. Perempuan di sini itu nanti jenengan boleh tanya. Itu satu harinya sudah 90.000, udah di atas UMR toh. Makan bebas loh tempat saya. Mau 3 kali boleh. Saya kasih uang lauk, uang snack, nasi saya sediakan, lauknya beli sendiri. Karena saya tidak ngerti seleranya. Betul. Wah itu enak itu. Ya. Cukup bawa bekal berarti? Bekalnya ya uang dari saya. Lah ya. Saya kasihkan seminggu sekali. Entah uang snack sama uang lauk. Wah. Jadi mereka yang kelola sendiri. Dulu saya masak nanti ada sing ndak doyan, ada sing ndak seneng. Nah, saya malah pakaian sambat yang ngeluh tak rata-rata semua tak bagi. Ya, ditmu lauk semene kowe tuku dhewe aku. Daripada masak. Nih, uang snacknya uang snack saya sehari saya kasih 2.000. Tapi kalau untuk makan mungkin 10.000-an mungkin ya. Jadi silahkan untuk lauknya, makannya saya sehari 5 kilo ini untuk tenaga masak berasnya. Masak berasnya? Ya, 5 kilo. Itu karyawan total berapa berarti? Total 19. 19. Wah. 5 kilo, makanya banyak-banyak sama kuli-kuli ya mas. Wah iya. Tapi ya enggak apa-apa itu setahap. Buat kerja. Ya kayak kemarin, kendala kemarin ada apa? Corona kemarin. Iya. Itu saya sampai 2 tahun ini saya sampai jual mobil satu untuk ngasih THR karyawan. Karyawan sampai udah nangis loh. Olah Pak, ndak usah Pak, mboten usah nyukani wong pabrik liya nggih mboten nyukani kok. Orang tetep tak kai, tak jual ke mobil satu untuk mereka. Pas pandemi memang drop banget waktu. Ndak kerja toh Mas, toko-toko tutup kok kita dolan ndak boleh kok. Nah, mereka kan ya butuh makan anak bojo. Apalagi ini kan buat oleh-oleh. Nah, nggak ada orang piknik. Nggak ada orang piknik, wisata juga bergerak nggak boleh. Ya. Nah kalau untuk pemasaran Pak, berarti ini bisa didapat itu kan sudah sekian lama. Iya. Distribusi sudah sampai kemana saja? Seluruh Indonesia. Kalau dulu waktu tahun 90-an yang lilingin saya sendiri. Ya. Saya beli Datsun tahun 78. Datsun pickup itu? Tahun 78 dengan harga 2 juta waktu itu. Iya. Itu sekitar tahun 88 ya. Iya. Terus saya setir sendiri, saya keliling ke Solo, ke Boyolali, ke Semarang, ke Jogja, ke pokoknya seluruh Jawa lah, seluruh Jawa Tengah sini. Itu aja saya setiap hari boleh selama 3 bulan rugi 30.000 Mas untuk bensin, makan. Wong payune cuma 1 bos tadi. Ke Solo tuh payu 1 bos, 2 bos. Sekarang jadi ke Jogja itu jadi pelanggan terbesar. Nah, dengan berjalannya waktu kan mulai banyak sales itu. Nah, sales-sales itu yang datang ke sini ngambilkan. Jadi yang beli malah salesnya. Sekarang ini setiap kota ada, Semarang ada sendiri, Surabaya ada sendiri, Jakarta ada sendiri. Datang ke sini ya. Sumatera ada? Sumatera kita paket. Via paket. Ada paket. So, Kalimantan, Irian ada.